Jadi betul kalau biar jelas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Ibu jangan kanan nih. Merdeka. Coba Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang hormati sahabat baik saya, Direktur SMK Muhammadiyah 2, Pak Budi Keketuaan dari Direktur. Yang hormati para lecturer, instruktur, mentor, guru yang sore ini masih mengikuti kegiatan workshop. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat-nikmatnya sehingga sore ini kita bisa bertemu dalam satu forum yang sangat penting dan strategis. Mengapa penting? Karena budaya kerja ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk menyiapkan anak-anak kita siap kerja di dunia industri dan dunia kerja. Maka penting, strategis, karena nanti referensi yang Bapak Ibu dapatkan dapat menjadikan, karena gini, tamatan dari SMK Muhammadiyah 2 itu representasi daripada lembaga ini. Oleh karena itu maka workshop ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menguatkan tamatan SMK ini lebih bertumbuh ke depan. Bapak Ibu, saya ini ngaji sekarang sudah hampir 3 tahun dan saya beberapa kali bertemu dengan media tenaga kerja, termasuk dengan yang dari Jepang. Kemarin datang ke kantor karena kebetulan kita ini loker kita di Natorkop UKM itu sekarang ini setelah saya tidak sekedar loker di Banyumas, bisa di Kalimantan, bisa di Papua, bisa di Jakarta, bisa di Jogja, bisa di Palembang, sehingga lebih. Satu yang perlu saya sampaikan dari Jepang, bilang dia orang Jepang dan dia tertarik dengan Indonesia itu karena dia punya office boy yang notabene orang Indramayu. Kebetulan dia tamatan salah satu SMK-nya Islam dan dia menjadi mualaf. Karena apa? Bagaimana office boy itu ikut di rumah dinas dia jam 5 bangun, sholat subuh, kemudian meneruskan itu dia bekerja menyiapkan tuannya itu. Kemudian sholat maghrib dia juga maghrib, isya dia isya. Dia tanya kepada kok you bisa begitu? Ini adalah salah satu kewajiban saya Tuhan. Inna sholatin wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertama dia tanya. Kemudian yang pada tahap berikutnya dia lihat puasa jam 3 dia bangun sahur, kemudian subuh dia sholat, pagi dia bekerja. Dia tertarik, dia bercerita, dia menghitung akhirnya sebetulnya Islam itu sudah terstruktur budaya kerja itu. Kerja sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Apakah saya dan Bapak Ibu sholat itu dikoyak-koyakkan juga? Paling-paling tandanya hanya adzan saja. Maka kita salah sadar langsung datang kemudian sholat. Oleh karenanya maka budaya kerja ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari SMK ini untuk menghasilkan tamatan yang representatif. Kendalanya tamatan SMK kita itu belum. Kata beliau, yang pertama, karena kita ini hidup di masyarakat yang serba permisif, serba boleh, maka disiplin yang kita punyai ini bersifat lentur. Apalagi kalau dibingkai dengan rasa rasa panroso, kewo-kewo,
kemudian dan lain-lain. Itu yang menjadikan kita kadang-kadang tidak bisa maksimal untuk menunjukkan eksistensi dari potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Walaupun secara skill teknis kita tidak kalah. Kalau saya pekerja migran kita di luar negeri, kita ini kalahnya contoh gini, ada operator mesin di daerah ini Bali, Malaysia, pabrik minyak CPO. Kita itu karena itu miliknya Inggris, miliknya orang-orang kingdom, kita kekurangannya pada speaking English. Maka nanti Pak Budi dan teman-teman, kalau bisa, kalau ada tamatan SMK itu disupport dengan kemampuan English speaking, walaupun sebatas dasar, karena itu adalah salah satu nilai tambah yang bisa menaikkan price dan salary. Price itu harga, salary itu gajinya. Filipina modelnya itu, karena Filipina itu lama dijajah oleh Amerika setelah dari Spanyol itu kemampuannya bagus kita. Mohon maaf, Thailand itu setelah saya ketemu dengan teman yang lama di Thailand, kebetulan dia juga orang Thailand, banyak istrinya orang Jogja. Yang pertama kali mengembangkan budaya semuanya serba Bangkok itu ternyata dulu adalah orang Indonesia, alumni sekolah pertanian menengah atas Malang. Kemudian dia hidup di Thailand dan mengembangkan itu, dan orang Thailand sangat betul untuk bagaimana bisa lebih hebat dari gurunya. Maka di Thailand namanya kurma itu di kita itu kan baru-baru saja bisa tumbuh dari buah. Di Thailand sudah lama. Di Thailand itu kurma itu bisa buah luar biasa dan tidak perlu panas. Kita sudah mulai ada di Magetan, di kampung halaman saya itu ada satu orang yang sudah punya kebun kurma dan buah. Ternyata apa? Dari Thailand. Ini yang menjadikan orang sana itu kok. Kalau kita ini terlalu banyak ilmu-ilmunya itu, sehingga kadang-kadang itu sebetulnya asertivitas anak-anak kita harus ditumbuhkan. Asertivitas itu budaya untuk bagaimana aktif merespon dari sesuatu, itu namanya asertivitas. Gitu. Ya kita ini kan kadang-kadang budayanya itu yang dikedepankan adalah etik. Etik itu bagus, tetapi perlu dilakukan redefinisi terhadap konsepsi etik itu sendiri. Contoh, kita ini belajar di sekolah-sekolah kita, itu kadang-kadang kalau gurunya menerangkan, diselani tidak senang, betul tak? Betul tak? Itu yang dihilangkan. Bapak Ibu harus menggunakan konsepsi andragogi, pembelajaran tentang dewasa. Saya senang kalau ada ngomong, ada yang diskusi, senang. Diskusinya jadi nyambung. Ya kalau sudah agak bertele-tele, difokuskan kembali kepada understanding kita. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kita ini karena iklimnya iklim agraris, sering baper. Kalau diingatkan itu terus mungkin orang suka sama saya ini punya Pak, Elsidon, mekanik rumah bagus, alumni perguruan tinggi terkenal di Indonesia. Tapi merasa tegur itu mungkin Pak, kemudian resign. Lu kan repot dulu. Ya kan, ini nanti Pak Budi dan teman-teman sampaikan itu budaya menegur itu. Yang penting ini. Saya tuh tanya sama staf saya, kamu ikut Pak Jokowi, kalau baperan jangan ikut saya. Mana? Di tengah hutan, ya tandanya ketek, kalau gitu. Benar itu saya bilang gitu. Saya kalau ngomong nggak pernah ngomong. Ada orang jalan, kamu yang cerdas sedikit kan? Pak, jangan seperti kuda. Tahu kuda nggak? Nggak tahu pakai loh. Apa ibu itu bisa bilang gitu? Jadi kalau itu misalnya
Enggak, Pak Ignatius Jonan. Saya kemarin bikin di Semarang, bikin yang diikuti oleh pejabat eselon 2 se-Indonesia. Dari 60 peserta, Pak. Dari beberapa dinas, dari beberapa lembaga. Kebetulan saya peringkat 1 ya. Benar peringkat 1 ya. Bisa melakukan yang beberapa tahunan Jepang mana-mana. Karena apa? Karena tadi itu Pak Jonan itu kalau berpikir baper, tidak mungkin PT KAI akan serapi sekarang, betul ya? Siapa yang pernah naik kereta api ekonomi zaman dhisik? Pernah ya? Ono berakul menduan ono, ngene ngapus ini toh, tarik lagi sini, betul ya? Rasanya sedih antara copet dan penumpang tidak jelas, betul ya? Tapi Pak Ignatius Jonan luar biasa. Aku lakukan bersihkan itu dulu. Yo kalau bicara manusia tidak manusia, betul. Tetapi PT KAI itu harus hidup dan eksis. Apa? Orang sekarang betulnya nyaman. Maka budaya kerja di PT KAI itu dibenahi dulu. Pak Jonan itu kalau ada anak buahnya mau sekolah ditanya, kamu apa sekolahnya? Saya sudah S2. Sekarang apa? Mau S3. Sini suruh kerja bukan ke sekolah. Saya kebetulan dulu sebagai merasa saya banyak sekali apa itu bully kerjaan netizen bully pada beliau. Tapi kalau nggak begitu, saya dan Anda tidak bisa menikmati kereta dengan enak, betul nggak? Maka saya Pak Budi, budaya kerja di sini dibangun dengan cara itu. Saya pernah cerita, saya ini ketua yayasan milik Bani saya di Jawa Timur. Saya 2 periode bukan. Dulu sebelum saya perbarui, saya nyekel kui-kui mbak, pernah sepuluh saya. Begitu saya masuk, saya ganti adil ART. Aku yang dirasani. Di menteri Pak Desa saya 3 bulan saya nggak ditanya. Aku nggak pakai telah dalam hidup pemilu. Terus gitu, benar. Karena apa? Kepala sekolahnya yang sebelum saya ganti. Lalu dia bukan ikut kok jadi kepala sekolah anak-anak itu jadi apa? Saya ganti, saya parkirkan. Saya pilih orang lain, saya tes, tapi dia ikut, dia kompeten jadi kepala sekolah. Tapi dia sudah ditakdir, takdirnya sampean besok apa terbang, siswa ini butuh 120. Nah orang dengan saya ganti juga. Tangan ini, tangan apa itu bilang? Betul, ternyata bisa. Nah, anaknya Pak D saya geser menjadi pengawas sekolah internal. Betul pengawas baik. Karena jurusannya saling pengawas saling hukum dan begitu. Jadi gitu. Akhirnya Pak D saya paham saya. Begitu sekarang muridnya banyak baru dia dengan saya. Betul ya, saya kalau cerdas Pak D begitu. Pak D saya kiai, jurma di sana, nggak berani orang itu. Tapi saya belum minum yang selesai. Saya ganti. Saya hidup juga 2 tahun, nggak terlalu lama, nggak baik. Gitu. Maka termasuk gurunya itu saya tak kecewa. Saya cuma Pak Budi belum ya. Guru yayasan setiap PPDB harus bawa 5 orang. Yang tidak bawa 5 orang, saya potong jamnya. Betul Pak, saya potong betul. Wes aku lah, kalau ngerasani aku ngono, arep nyatu silahkan. Tetapi apa kemudian Tuhan marah dengan saya? Tidak. Karena apa? Yang saya lakukan kemaslahatan lebih tinggi daripada itu. TU-nya 3. Jadi semua harus pakai baik akses. Kalau yang orang kurang jam. Dan sekarang sudah mulai jalan. Dan guru yang tidak tetap 2. Guru saya gitu. Karena ini sama ladamu. Saya bilang sama mereka. Ini sama ladamu, kalau muridnya banyak, berilah ke kamu. Dengan itu kompleks dan tidak terlalu intervensi. Sama apa-apa sebelum ada akses elektronik, saya ada elektronik. Terlambat potong. Tidak untuk saya, kembali ke sekolah. Dari potongan-potongan gaji itu dikumpulkan, berapa kumpulnya? Berikan kepada yang tidak pernah telat. Kan adil itu. Saya dari sini, kayak dilapori salah satu guru tidak buang namanya, Bapak itu ada guru